Nik apa Kang Nik apa Mas Nik? Lebih Purwokerto Mas Nik aja. Mas Nik. Silakan Mas. Nopia ya? Nopia. Itu ada yang kecil, ada yang besar. Gimana rasanya? Enak. Yang ini termasuk yang besar ya? Iya. Itu telur angsa. Yang kecil-kecil telur puyuh. Kopinya pahit? Cukup pahit atau kurang pahit? Masih cukup. Ya. Kayaknya kopi lemah abang apa ya? Panas Mas? Enggak. Enggak ya. Ini seruput. Berarti biasa panasan. Iya. Panasan. Rencana di Purwokerto sampai hari apa ya? Kemungkinan sih Senin atau nggak Selasa. Mau ke Jogja. Ini Mas Fadli lagi adventure ya, senangnya gitu ya, karena free kan. Nah, saya cutinya harus cuti gitu. Ini kan kesini lagi supaya Mas bertanya ini apa namanya ngiler kita terus. Udah ngiler tapi belum siap loh. Ya pakai gula. Udah ngiler dari dulu tapi belum siap. Sawahnya belum siap, skocinya ya. Inilah Mas Nik untuk layanannya. Jadi dari tahun 2008 ya Mas Fadli. Saya belajar sama Mas Fadli 2008. Lama ya? 2008 itu sama Mas siapa yang Jogja? Yosi. Mas bukan yang Jogja, orang Jogja itu ada saya belajar pertama kali. Belajar hipnoterapi 2 hari di sana, bisa di sana. Setelah pulang nggak bisa. Terus saya nyari ketemu Mas Fadli. Saya privat Mas sampai bisa gitu ya. Terus setelah Mas Fadli direkomendasi ke Pak Yan ya Mas. Pak Yan. Kayaknya ke Pak Yan. Itu tahun 2009. Ketemu Pak Roni di situ. Nah, ketemu Pak Roni? Belum karena NLP sih. Belum ya. Pak Roni. Pak Asep Herul Gani. Kemarin Pak Asep ya? Lihat fotonya, wah ini lagi sama Pak Asep ini. Ngeri ini. Saya sudah lama tidak ketemu dengan Pak Asep, tapi kalau tahun 2016 pertama kali saya datang untuk mulai meneliti hipnosis dan hipnoterapi. Pak Asep sangat membantu saya, dia bikin posting di Facebook, mengatakan banyak orang yang bisa menjadi narasumber. 2 tahun setelah itu, saya mau main ke tempat dia untuk coba lagi. Cuman kayaknya tidak ada tanggal yang cocok. Karena Pak Asep sangat sibuk. Dia mau kesini ke situ, ada acara di Singapura, ada acara di Cirebon, segala macam. Jadi nggak dapat jumpa. Setelah itu baru ada pandemi. Apalagi tempatnya di Tasikmalaya mungkin tidak mudah dikunjungi pakai kendaraan umum. Jadi baru ada kesempatan ke sana, bareng Kak Fadli. Kemarin senang sekali bisa jumpa sama Pak Asep lagi. Iya. Saya juga muridnya Pak Asep dulu di Erik Sanian. Tradisional hipnoterapi, fundament dan advance. Itu ikut yang kelas di Jogja dan Purwokerto. Itu yang di perumahan. Gimana? Menelitinya yang sekarang juga lagi ngambil riset juga. Sebenarnya pada saat ini di perumahan itu kan belum, ada yang jualan karena saya sudah punya izin penelitian itu sudah keluar, tapi bisa tinggal terbatas yang dipakai untuk mulai melakukan penelitian itu lagi sedang diproses. Nah, jadi soalnya saya harap itu bisa keluar sebelum saya naik pesawat, tapi tidak jadi. Saya sudah membeli tiket, daripada membatalkan tiket, saya pikir lebih bagus saya datang pakai VOA aja silaturahim sama kawan-kawan yang ada di Indonesia. Nanti kalau visanya sudah siap, saya bisa ke Batam, naik ferry ke Singapura, masuk lagi. Caranya, mudah-mudahan tidak lama lagi. Jadi berapa kali nih riset hipnoterapinya? Sudah berapa kali? Ini perjalanan 4 kali.
belum pernah ini jurnalnya Sudah ada sebenarnya, sudah ada beberapa karya. Satu sebenarnya dapat satu hadiah dianugerahkan sebagai tulisan terbaik di bidang antropologi psikologis 2019. Padahal terbitannya 2018. Jadi ya sudah ada beberapa, tapi masih banyak yang perlu didalami dengan lebih bagus. Biar mudah-mudahan nanti bisa dibukukan. Sekarang sudah sudah prof ya? Belum, masih dapat Mengajar. PhD ya. Apa yang perlu dipenuhi sampai jadi profesor? Untuk kamu sendiri. Ada banyak syarat. Jadi itu dilihat dari 3 perspektif: teaching, research, dan service. Jadi teachingnya, apakah kita melakukan kuliah yang diterima oleh mahasiswa dengan nilai kepuasan mahasiswa yang tinggi, apakah kita bisa membuktikan bahwa kita aktif dalam hal memperbarui kurikulum, mendukung dosen-dosen muda yang mulai karirnya sebagai pengajar, membimbing mereka dengan efektif, hal seperti itu. Saya merasa kalau itu saya sudah memenuhi syaratnya dengan jelas. Kalau service, itu bagaimana kita aktif di kehidupan organisasi, apakah kita aktif di komite-komite, kalau kita diberi peran atau tanggung jawab untuk sesuatu, apakah kita memang efektif dalam jabatan itu. Kalau syarat itu saya merasa lumayan memenuhi, soalnya sejak saya datang ke kampus, saya hanya diberi satu jabatan, yaitu admissions officer. Jadi padahal saya merasa cukup puas dengan yang saya lakukan dalam jabatan itu. Nanti kalau diberi satu jabatan lagi, saya bisa membuktikan bahwa sebenarnya di bidang service saya multi skill. Cuman karena belum diberi kesempatan, itu bukan kesalahan saya, memang karena saya begitu efektif sebagai admissions officer, tetap dijalankan. Yang terakhir itu research-nya. Jadi untuk itu kita harus punya CV yang cukup bagus, dan kita juga harus menyediakan 4 karya, minimal 2-nya harus dianggap world leading. 2 yang lain harus dianggap internationally excellent. Dan secara informal biasanya salah satu harus buku yang saya tulis. Tidak boleh buku yang diedit. Kesulitannya, padahal saya sudah menulis cukup banyak karya untuk naik ke profesor harus diterbitkan setelah kita sudah naik ke associate profesor. Maksudnya dari Agustus 2019 ke atas. Jadi banyak yang saya sudah tulis tidak laku. Jadi mau harus melanjutkan penelitian biar ada hasilnya yang nanti bisa diperiksa. Jadi itu ketat banget ya. Ngambilnya di mana? Di sana? Di kampus saya di LSI. Itu salah satu bagian dari Universitas London. Di Indonesia sebenarnya ada Profesor Gendam. Profesor Gendam? Profesor Gendam? Profesor Gendam. Gendam? Di mana? Tapi sekarang udah menghilang dia. Sudah balik ke dunia gaib ya. Dulu eksak namanya. Orang yang cukup kontroversi juga dia. Dia memang punya jabatan di perguruan tinggi. Dia yang menamai dirinya Profesor Gendam. Jadi dia mengangkat dirinya sendiri menjadi profesor. Kepercayaannya dewa hipnosis. Kalau bukunya sekelas profesor ya bukunya buku hasil riset ya, dan buku fiksi ya. Saya minta izin Mister nanti publish di channel YouTube. Boleh. Beda terapi. Ya. Temanya obrolannya tentang apa nih? Tentang apa aja ya. Kunjungan ke sini, kunjungan. Kayaknya kaget ya Mr. Fadli. WA,
Ya, soalnya kalau udah janjian nggak jadi aja terus sama Mas Beta. Harusnya jangan janjian ya. Iya, makanya langsung ditembak aja. Langsung. Pas sana ya beneran pas ya memang acara tak siapin buat hari ini. Tapi kalau ada pasien juga nggak apa-apa malah ya sekalian ya. Kemarin ada pasien-pasien yang hipno. Bulan ini lumayan banyak Mas. Dari channel YouTube itu lumayan banget nongkrafnya. Iya, hasilnya sebetulnya lebih membantu dari yang kayak gitu ya sih sebetulnya. Dari kalau ngitung dari ininya sih monetasinya nggak sama ya, lambat banget. Tapi promosinya untuk terapi itu lebih cepat. Jadi saya sering nanya ke klien, tahu dari mana? Dari YouTube. Asalnya dari mana? Dari Purwokerto biasanya atau datang jauh-jauh? Ada Semarang, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap juga ada. Ya, mungkin mereka iseng-iseng juga gitu ya. Terus nyangkut gitu. Seluruh Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Dulu ada yang dari Aceh terapi ini online. Zoom. Kalau di Aceh sulit bagi mereka dapat hipnoterapi di Sumatera ya. Kalau di Aceh saya tidak tahu bagaimana nilai-nilai orang Aceh menganggap hipnoterapi, tapi memang kalau Islam di sana itu beda ya dengan yang ada di tempat yang lain di Indonesia. Jadi bisa jadi banyak di sana yang menganggap yang salah paham tentang hipnosis, maksud saya yang berpikir itu tidak halal. Jadi ada yang berani membuka klinik hipnosis di sana. Ya, ada aja sih. Ada ya? Ada yang hipnosis ada, betul saya. Perawat. Tinggal di ini aja, hipnoterapi Islam. Tapi memang gue tambah panjang aja. Iya, belum dapat potong. Dipotong ini? Orang empat. Iya, kayaknya kebal. Mister Nick, nggak praktek nggak untuk hipnosisnya? Apa hanya riset aja? Sementara bisa saja. Belum praktisi ya tadi ya? Tidak mempraktekkan buat klien? Tidak. Memang karena pakai hipnosis sedikit misalnya untuk membantu kawan yang punya masalah-masalah tertentu, tapi secara informal saya tidak mau membuka satu klinik atau menangani klien dengan masalah tertentu. Sebenarnya saya lebih tertarik dengan fenomena pengembangan hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia sebagai fenomena sosial karena orang antropolog bukan tenaga medis. Jadi kok bisa hipnoterapi tiba-tiba begitu berkembang di Indonesia? Kenapa sepertinya orang Indonesia lebih cenderung dengan hipnoterapi dan NLP dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, termasuk yang kvantum, yang terapi energi dan lain-lain, dibandingkan terapi-terapi yang lain yang mungkin lebih populer di tempat negara-negara kayak Singapura atau Malaysia. Apa yang membuat hipnoterapi cocok dengan orang Indonesia. Dan juga saya melihat kalau orang Indonesia mereka sangat kreatif pakai hipnosis dan hipnoterapi untuk tangani hal-hal yang biasanya tidak ditangani pakai hipnosis. Contohnya saja hipnomotivasi massal. Nah, hal seperti itu cukup umum di sini, tapi di luar jarang ada. Jarang ya? Jadi orang dari luar juga bisa belajar dari contoh Indonesia. Sini hipno jadi mana? Hipno lain-lain juga ada ya. Apa di hipno? Apa di hipno marketing, hipno seks juga ada ya. Ada juga ya? Iya. Itu channel YouTube saya waktu itu kan pernah bikin yang ini ED, ejakulasi dini dengan hipnosis ya. Itu yang lihat banyak banget itu. Yang masuk viewer terbanyak. Ya 16.000 ya. Lihatnya ejakulasi dini. Dan pernah nangani juga yang vaginisme juga pernah. Jadi dia belum bisa nggak bisa terima laki-laki selama 7 bulan tidak menikah, itu ketutup gitu ya karena adanya traumatik di masa muda itu. Gara-garanya sih dimarahi sama orang tuanya waktu kecil.
ini nggak boleh disentuh oleh siapapun. Gara-garanya itu aja. Nah, itu sampai dewasa, sampai nikah terkunci gitu. Terus sempat terapi dua kali terapi, terus bagus hasilnya. Itu yang karena fenomena yang kayak gitu yang kok bisa itu ya sampai segitunya. Ini yang lagi banyak psikosomatis. Psikosomatis. Dan kadang saya harus memilah ini ranahnya medis atau ranahnya hipnoterapis. Ya. Kalau sekiranya nggak bisa connect dengan komunikasi saya, ya saya arahkan ke medis. Biasanya saya rujuk ke rumah sakit, dan nanti bisa saya di sana juga bisa bantu gitu. Hipnoterapinya. Nah, dalam keperawatan kan ini uniknya kan keperawatan juga sudah memunculkan di Undang-Undang Keperawatan nomor 38 itu tentang komplementari terapi. Jadinya seperti gayung bersambut ya. Ambil di perawatan dibuka lebar. Nah, yang di sisi lain hipnoterapi yang murni juga ramai gitu. Jadinya hampir beberapa profesi mulai ngembangin skill ini. Belum yang psikolog juga mulai ngembangin hipnoterapi. Ironis, padahal hipnoterapi sebenarnya asalnya psikologi, tapi psikologi yang paling lambat. Iya, karena ada kontroversi ya di psikologi. Keperawatan hampir selain hipnoterapi kan ada komplementari ya, jadi ada akupuntur, ada akupressure. Ini juga lembaga ini awalnya dari akupuntur, Mister. Akupuntur herbal, terus akupressure dan pijat refleksi, gitu ya. Mulai dari situ. Saya lihat di depan ada daftar terapi masing-masing, tapi biasanya yang ditawarin di sini memang hipnoterapi atau semuanya. Kita asesmen di awal, ada klien datang, kita asesmen dulu. Kalau dia memang arahnya ke psikologi, ya kita langsung arahkan ke hipnoterapi. Kalau arahnya ke fisik, ya kita arahkan yang kadang ada yang butuh counseling untuk pemulihan dua metode itu gitu. Metode akupunturnya butuh, hipnoterapinya butuh, kita pengen counseling. Dan dengan budaya di sini, ini orang mulai dari ini daripada dia nyari dukun, nah, akhirnya dia nyari hipnoterapi. Beberapa ada pasien-pasien yang sering kesurupan, yang hampir setiap hari itu kesurupan. Gitu. Nah, saya dengan teknik NLP itu saya cari struktur kesurupannya gimana, awal kesurupan bagaimana. Dia mengatakan sebelum kesurupan biasanya saya merasakan kepala ini kayak terbuka. Nah, saat itu saya cut ini strukturnya. Jadi saya tutup yang terbuka tadi, saya tutup ya. Terus dievaluasi pertemuan berikutnya saat dia mau ngerasa terbuka itu nggak bisa masuk. Nah, itu kan budaya ya, fenomena budaya di sini yang biasanya dengan dukun dikasih apa ini dengan diberikan sugesti, ini berdampak gitu. Sangat menarik sekali dan juga sesuatu yang berguna bagi para antropolog. Karena misalnya kalau hipnoterapis yang berada di negara yang punya budaya yang lain belum tentu ada kasus-kasus kesurupan. Tapi kalau di sini kayaknya cukup sering ada hipnoterapis yang harus tangani kesurupan atau rasukan jin atau fenomena yang seperti itu. Jadi dari pengalaman Mas Neta, biasanya kasus-kasus yang paling sulit ditangani itu kasus yang mana? Yang psikosomatis tadi atau psikosomatis sekitar 8-10 sesi biasanya clear. Banyak udah bagus, kecuali dia nggak mau datang. Pada umumnya sih semua tertangani. Yang nggak tertangani ketika dia nggak mau datang untuk terapi. Terus contohnya kalau dia didatangkan oleh orang tuanya atau istrinya atau kalau mogok terapi. Makanya Kak Fadli harus lebih rajin ngemak orang bule. Nanti kalau orang bule betul-betul ngematin programnya diinstall, ini akan dianggap sangat enak, tidak pahit sama sekali. Tapi kopi itu saya malah baru ngerasain ketika kan ini ya, kadang kalau minum kopi pakai gula kan harus manis gitu ya. Ketika saya sakit waktu itu, kamu bikin kopi tanpa gula gitu, enak, pahit kan.
coba kamu cicipi dulu, terus lama-lama jadi manis. Ternyata rasanya berubah loh, rasa nikmat pahitnya jadi ada rasa manisnya gitu ya. Ada. Aneh juga gitu. Gitu. Tarik kembali ke yang kasus yang tadi, kadang yang susah ya kadang-kadang yang udah ngarah ke jiwa, misalnya ada halusinasi, ada waham, itu kan konektivitasnya agak terhambat gitu. Ini saya lain nangani yang ada kasus 2 orang yang ada halusinasinya, yang satu kasus perkosaan, yang satunya kasus depresi karena tadi ya dia anak yang sangat fokus banget, pinter banget ya, prestasinya bagus banget ya, tapi dia nggak seneng di sekolah yang sedang dijalani. Dia pengennya keluar, orang tuanya belum setuju, tapi ini apa, dia jadi depresif loh, jadi nggak mau ngapa-ngapain, dia berdiri, akhirnya muncul suara-suara. Kalau yang satu kasus itu dia muncul ini halusinasinya muncul, terus jadi suaranya kayak kayak mantul terus gitu. Terus ketika yang lihat warna apa itu ada suara maknanya, warna merah maknanya, jadi dia sendiri memberi makna terhadap warna-warna yang dia lihat. Mungkin maksudnya waham ya itu ya, sudah muncul wahamnya. Ini lagi ada 2 klien itu yang saya lakukan dengan terapi hipnoterapi. Saya kembalikan memori-memori yang traumatiknya, saya ubah submodality-nya. Perubahannya sekarang udah mulai ngomong. Jadi datang ke sini kayak robot, ditanya dia aja, terus ditanya jawabannya iya tidak, nggak tahu, udah itu dok jawabannya. Sekarang udah mulai cerita. Itu kan kasihan itu gadis, diperkosa kan, kos-kosannya tempat dikunci kamarnya. Jadi dia kan nggak sengaja ya, nggak tidur nggak dikunci kamarnya, bangun sudah, dan dia nggak sadar. Jadi kita pakai dibius mungkin ya. Tahunya diperkosa? Dibius. Dan sakit. Dia merasa nggak nyaman. Dan berantakan, bangun tidur dia berantakan. Tapi nggak tahu juga siapa yang merokok saja kan ya. Maksudnya ada bedanya sama yang tahu ini ya, tahu mukanya gitu ya. Cuman kan dia jadinya setelah tahu kan jadi drop ya, down dan dia udah mikirin macam-macam, akhirnya depresi kan, sampai nggak mikir apa, munculnya halusinasi. Jadi sempat saya terapi awal-awal itu dia nangis, saya nanya apa yang buat kamu nangis, tapi saya sedih, bisa hilang memorinya gitu. Akhirnya saya hilangin sekalian, saya regresi, terus saya hapus sekalian, dan nanti kesedihannya juga saya pakai objek mencari mas, kesedihannya di mana saya buang. Itu bagus hasilnya. Ini butuh proses yang cukup panjang. Terus uniknya kalau terapi kita melakukan tadi ya hal-hal yang kok bisa kayak gitu ya, sambil kita belajar dengan klien juga. Betul. Saya sebetulnya senang riset ya, tapi malas nulisnya. Dari riset kemarin waktu S2 kan ambil coaching untuk komunikasi perawat di rumah sakit, cara meningkatkannya. Waktu S1 malah hipnoterapi pada harga diri rendah pasien gagal ginjal kronis. Di mana ya udah minat ke hipnoterapi, jadi ngambilnya ke situ terus. Ini pengen S3 saya, cuman kalau jauh kan ini ya harus izin belajar. Kalau di Unsud kan nunggu ada S3 kesehatan. Ya kalau S3 ada alasan untuk riset ya. Jadi harus riset. Nah juga lagi mas, udah daftar. Ambil apa? Terus ada S1 dulu. Apa? Perawatan? Oh bukan, oh iya. Saya kira ambil yang lain, komputer apa gitu. Rencana ngambil psikologi aja sih, S2-nya. Tapi klinisnya nanti ke perawatan dong. Klinisnya tetap S1. Klinisnya tetap. Iya, jadi profesi itu basicnya di S1-nya. Profesinya. Misalnya dengan mau jadi psikolog, ambil S1-nya psikologi. Iya. Jangan ambil S2 psikologi, nanti nggak bisa praktek psikolog. Nggak bisa. Oh iya. Prakteknya tetap masih. Praktek keperawatan.
Iya. Cuman keperawatan itu prakteknya lebih luas, jadi bisa komplementer tadi. Kemarin saya kan ada yang respon dari unggahan saya terkait dengan praktek komplementer hipnoterapi. Terus dia ngomong loh itu kan keperawatan, iya dalam keperawatan ada komplementer. Terus dia juga menyampaikan bahwa komplementer itu batasannya ini. Nah saya carikan referensi aja. Komplementer itu ini loh, hipnoterapi juga di dalam. Jadi kan lebih izinnya 1 STR, 1 SIPP itu bisa buat semua terapi-terapi yang sifatnya alternatif ya. Dan itu udah ada undang-undangnya, undang-undang keperawatan lebih kuat. Kecuali nanti ada yang ubah undang-undang yang beda lagi. Saya kan lihat Mr. Nick itu waktu tahun berapa ya, sebelum pandemi ya, lihat di medsos. Oh ada ya? Iya banyak ya, makanya tadi benar setiap kali ketemu Mr. Nick mesti dipublish. Apalagi waktu saya di sana pada pandemi melakukan banyak penelitian tentang pandemi. Nah kalau begitu memang mau tak mau kita harus menghentikan dengan secepatnya karena itu memenuhi kebijakan publik. Apalagi belum tentu kesimpulannya mengenai varian Delta sah kalau sudah ada Omicron yang muncul. Dan juga jurnal mempercepatkan penerbitan makalah-makalah yang mengenai COVID. Saya kerjasama dengan kelompok 17 peneliti yang lain, kebanyakan dari Selandia Baru, tapi ada juga yang dari Australia dan dari Inggris untuk meneliti fenomena-fenomena berkaitan dengan pandemi, terutama di Selandia Baru sama Inggris. Cukup banyak yang kami dapatkan karena kalau ada 17 orang, itu banyak yang bisa membantu dengan menulis naskah-naskah. Jadi ternyata lumayan efisien. 2 tahun bisa selesai sekitar 10 karya. Kalau saya kerja sendiri aja mungkin 2 tahun 3 karya aja. Ya. Belum tentu juga bisa jadi cuma 1. Tapi kalau Mas Peter hobinya menulis tapi dia ada waktu, atau hobinya menyampaikan dan melakukan research tapi dia ada waktu atau menulis, bagusnya bikin video-video kayak case conference. Dia misalnya kalau ada kasus yang menarik, ada data sesuatu dari pasiennya, kalau pasien memberi izin, ya, bisa dijadikan video yang nanti membantu penonton-penonton yang terapis yang lain yang juga bisa membuat orang yang bukan terapis lebih paham situasi psikologi dan kesehatan jiwa di Indonesia seperti apa. Apalagi kalau ada hal seperti yang diceritakan tadi, masalah perusahaan dan lain-lain. Sebenarnya kalau ada korban kejahatan seperti itu di sini, kasihan sekali. Tidak hanya karena kejahatannya, tapi karena di lingkungan orang tidak sering mengobrol tentang fenomena-fenomena itu. Ya, dia nggak tahu nanti apa yang akan dia mengalami. Apakah rasa depresi misalnya, sesuatu yang biasa atau yang luar biasa. Sepertinya cukup biasa karena itu memang trauma yang cukup berat kan. Break down.